Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada sore atau malam ini dunia dan gereja bersukacita karena merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dialah Immanuel, Tuhan beserta kita. Dia hadir di dunia, hadir di gereja, juga hadir di keluarga kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Maka amat pantaslah, layaklah kita juga bersukacita, bergembira, karena menghadirkan kembali, mengenangkan kembali kelahiran penebus kita, penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus di dunia. Supaya kita pantas untuk bersukacita, bergembira di dalam Ekaristi petang ini, marilah dengan rendah hati kita akui segala ketidaksempurnaan hidup kita dan mohon belas kasih dari Tuhan Allah. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pramari, kepada para malaikat orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim selalu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi, pada orang yang berkenan, kepada orang yang berkenan padanya.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bukalah hati kami dan nyalakanlah cahayamu di dalamnya, agar dalam wajah putramu yang lahir pada malam ini, kami dapat mengenali kemuliaan-Mu dan makin mengimani betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita
seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi di bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita
dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri, yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setiap tanggal 25 Desember dan malam 25 Desember kita merayakan Natal. Dan masih tidak sedikit orang yang memperdebatkan apakah Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Dan kita orang Katolik pada umumnya sudah nggak perlu mempersoalkan tanggal lahir Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus wafat, ya pasti hari Jumat, dan bangkit pasti Minggu, dan di sana tertulis di dalam kitab sejarah. Tetapi kelahirannya tidak tertulis. Dan sampai sekarang banyak orang yang mempertanyakan itu dan nggak tahu mau ngapa mereka bertanya. Yang penting tentu Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Keluarga Santo Yosef, Bunda Maria, dan Yesus tentu keluarga yang sederhana. Dulu banget, kalau orang sederhana lahir, belum ada itu surat akte kelahiran. Bapak saya menulis di almari kuno itu, anak sulung yang pertama lahir, kami orang Jawa ya, Kamis Pon, Wage, ini di belakang kayu. Dan kadangkala waktu di Blitar, saya tanya kapan, waktu tugas di Blitar, Simbah Mios, Mbah Kakung, oh zamane Gunung Kelut jeblok Romo. Dia tidak tahu, tapi dulu zamannya Gunung Kelut jeblok. Tanggal berapa tidak tahu. Maka kalau kita orang Katolik ditanya Tuhan Yesus apakah lahir tanggal 25 Desember, ya kita tidak tahu tepatnya, tapi pasti Tuhan Yesus lahir dari Santa Perawan Maria oleh Roh Kudus. Dan keluarga kudus tentu juga orang sederhana. Karena tadi disebut Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan sensus. Dan keluarga kudus mentaati peraturan negara, pemerintah itu untuk sensus, pulang ke kampung halamannya.
Dan biasa banyak orang yang karena mudik untuk sensus yang nggak ada, penuh tempat-tempat penginapan yang sekarang mungkin kita sebut hotel atau apa, penuh. Tetapi tentu banyak tempat yang luas. Orang saat itu naik kereta kuda, keledai, gerobak dan ditempatkan di tempat seperti tempat umum, terminal, bukan terminal bus tapi terminal itu karavan. Dan Ibu Maria melahirkan di tempat palungan terbuka. Lalu baru Santo Fransiskus Assisi di dalam doanya membuat tradisi gua. Tuhan Yesus lahir di tempat terbuka. Artinya semua orang bisa melihatnya. Semua orang yang hadir dari berbagai daerah yang mau sensus itu bisa memandangnya, bisa mendekatinya. Maka kita perlu belajar supaya hati kita juga terbuka. Kita membuka hatiku, pikiranku, hidupku, supaya hidup kita sebagai anggota Gereja Katolik itu juga terbuka bagi banyak orang. Yang sekarang sangat terkenal transparan, terbuka, semua orang lihat. Tuhan Yesus lahir di kandang, di palungan, semua orang melihat, yang hadir di mana-mana. Ini Tuhan Yesus. Dan kita pun diminta sebagai murid-murid Tuhan Yesus juga, mari kita terbuka kepada semua orang, hal yang baru biar mereka melihat kita. Kalau mereka melihat kita, tentu mereka juga akan mengenal Tuhan Yesus lewat kita, lewat perbuatan kita, ya seluruh hidup kita. Mungkin lewat doa-doa kita, tetapi terutama yang berulang kali saya katakan lewat perbuatan kita. Supaya orang melihat lewat perbuatan kita di tengah masyarakat, seperti di palungan, di tengah penginapan umum, para karavan itu, kita di tengah masyarakat itu supaya melihat perbuatan kita, oh ini anak Tuhan. Lewat perbuatan kita. Sehingga mereka tahu, aku Katolik lewat perbuatan kita. Memang penting, oh dia Katolik kan membuat Bapa, Putra, Roh Kudus, itu juga penting. Tetapi zaman ini orang akan melihat Katolik kalau melihat perbuatan kita terutama itu. Bukan karena lewat aku membuat tanda salib. Seperti Tuhan Yesus lahir di tengah banyak orang dan mereka bisa bersukacita, inilah penyelamat. Lalu tadi juga diceritakan bagaimana para malaikat menampakkan diri kepada para gembala. Para gembala pada zaman Yesus itu orang yang tersingkirkan, orang yang amat sederhana, orang yang dicap oleh masyarakat mudah bohong, tidak bisa dipercaya. Tapi justru pertama kali itu yang ditampaki oleh malaikat supaya mereka datang untuk melihat Yesus penyelamat lahir di dunia. Bukan kepada kaisar, tadi Kaisar Agustus, bukan kepada pembesar-pembesar, pejabat-pejabat, tapi para gembala tanpa nama. Kalau orang tanpa nama itu enggak terkenal. Tapi kalau Anda mengenal siapa sekarang Gubernur Jawa Timur,
Kenal namanya, itu orang terkenal. Presiden kita siapa? Pasti tanpa nama. Pasti ada namanya, kita tahu. Supaya mereka dikenal juga pakai nama. Tetapi para gembala. Tapi justru orang yang disingkirkan masyarakat, orang yang dicap lemah karena mudah berbohong, yang pertama kali ditampaki oleh malaikat, datanglah, lihatlah, Tuhan Yesus lahir di sana penyelamatanmu. Dan dia mengatakan jangan takut. Maka saudara-saudariku, tadi saya sebut, mari kita memasuki tahun 2027 supaya hatiku terbuka. Lalu yang kedua, seperti gembala, hiduplah yang sederhana. Sederhana, mudah mengatakan cukup. Cukup. Kelemahan bangsa ini karena para pemimpin tidak mudah mengatakan cukup, sehingga serakah. Kalau orang serakah, dunia tidak cukup. Tetapi kalau orang sederhana, mudah cukup. Para gembala orang yang sederhana, dan dia yang pertama kali Tuhan mencintai orang-orang yang sederhana. Pertama kali diberitakan malaikat Tuhan datang. Dan dia bergegas. Jangan takut, bergegas. Yang berjumpa kepada Tuhan Yesus di palungan yang baru lahir. Dan setelah itu mereka mewartakan bersukacita. Saya setiap perayaan Natal begitu saya ingat pengalaman dulu waktu kecil, saya SD, belum tahu bahasa Inggris. Dulu SD itu nggak pernah diajari Inggris. Karena pendidikan dulu itu, bahasa daerah itu sebagai fondasi. Kuasailah bahasa daerahmu, setelah itu kuasailah bahasa asing, maka SMP. Dan negara-negara Eropa demikian. Tetapi ya sekarang zaman modern ya, anak-anak kita malah tidak menguasai daerahnya, bahasa daerah, tapi malah menguasai bahasa asing. Ya tidak apa-apa, mungkin dunia berubah. Waktu itu kalau sebagai anak-anak kecil SD, kalau Natal begini bersama teman-teman, selalu menyanyi itu jingle bell, tapi saya tidak tahu artinya toh. Akhirnya nggak tahu kelanjutannya, dan biasanya dengan teman jingle bell, jenggote gembel, jingle bell, jenggote gembel. Karena melihat patung yang jenggote gembel tiga raja. Tapi itu melambangkan sukacita, melambangkan kegembiraan. Ingat dan berani lari-lari di tengah kampung, meskipun kami orang Katolik tidak banyak, tapi semua merayakan, gembira, tanda sukacita, Natal mau dekat. Maka para gembala orang sederhana itu mudah sukacita, mudah gembira. Tidak kita baru bisa gembira kalau mendapatkan handphone baru, mendapatkan pacar baru, mendapatkan ini baru bergembira. Para gembala sukacita, gembira. Karena dia melihat Sang Penebus Yesus lahir di palungan. Kita sering mendengar kata teolog. Teolog itu orang yang besar, yang bicara tentang Tuhan dalam gereja Katolik. Yang nulis buku tentang Tuhan supaya dikenal oleh manusia. Gembala itu tidak punya gelar, tapi dia para ahli Tuhan ketuhanan. Teolog pertama kali di dunia. Dia melihat Tuhan dan memberitakan Tuhan sudah dekat, Tuhan lahir, bernyanyi-nyanyi, memberitakan
orang sederhana. Dan Tuhan suka kepada orang-orang sederhana itu. Maka sebetulnya Dia menciptakan banyak orang sederhana. Hanya kita kemudian ingin supaya kita sukacita terpesona kalau aku memperoleh jabatan, aku memperoleh pangkat, aku memperoleh kekayaan, kemakmuran, dan sebagainya. Untuk sukacita gembira itu sederhana, menjumpai Yesus. Dan itu menjadi pegangan yang utama. Maka dalam perayaan Natal, Bapak Ibu meskipun orang Katolik, saya sering mendengar anakku didukun ke Romo, aku kena santet Romo, oh aku ini Romo, aku ini Romo. Karena kita percaya. Tetapi kalau pegangan satu-satunya aku hanya Yesus yang lahir itu, yang dinubuatkan tadi oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, oleh nabi-nabi yang lain akan hadir Emmanuel, akan lahir dari keturunan Daud, dinubuatkan para nabi sejak dulu. Mesias, Ratu Adil, penyelamat, penebus, sudah, itu kupegang. Dan setiap perayaan Natal, mari kita memperbarui janji itu. Yesus lahir kembali supaya aku lebih beriman lagi, lebih percaya lagi. Juga sebagai imam, saya juga Yesus supaya lahir lagi sehingga aku bersemangat lagi. Aku lebih percaya lagi kepada Yesus. Satu-satunya penebusku, penyelamatku yang memberi kehidupan untuk hari ini dan juga nanti hidup kekal. Tidak sedikit umat Katolik yang masih percaya penyelamat-penyelamat lain gitu. Maka setiap Natal mari kita perbaharui Yesus lahir lagi, memperbaharui hidupku lagi. Tadi dalam Yesaya ada terang besar di tengah kegelapan yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itulah terang, Yesus lahir menjadi terang hidupku lagi. Yang sekarang karena tahun-tahun kemarin, hari-hari kemarin banyak pegangan, banyak diganggu sana sini. Kalau aku berpegang pada Yesus, maka Bapak Ibu, saya sering mendampingi kalau di sini belum terdengar. Di Jawa orang Kejawen Katolik, tapi backgroundnya orang Kejawen agama Jawa. Sebelum ajal, sebelum meninggal, saya berulang kali mau memberi minyak suci. Dia selalu mengatakan A, I, U, A, I, U. Saya lalu bertanya, artinya nopo mbah? A, I, U, artinya nopo niku mbah? Beliau menjawab, aku iki urip. Aku iki urip. Aku ini kehidupan. Oh, saya kaget. Aku iki urip. Aku niku sinten mbah? Gusti Yesus. Saya belajar banyak dari itu. Maka Bapak Ibu, kalau Anda mengalami menjelang kematian, entah kematian nanti ya meninggal dunia atau kematian apa saja, kematian ekonomi, kematian hidupku, seakan-akan aku ekonomi susah sehingga rasanya gelap hidup ini. Sebutlah nama Tuhan. Seperti Simbah yang menjelang ajalnya AIU.
Banyak yang mau dipanggil Tuhan tapi hidupnya gelisah sekali. Tapi setelah didoakan, diberi minyak suci, tenang. Karena pegangannya banyak. Pegangan dalam arti kurang rela, tetapi kalau aku merelakan kepada Yesus. Setiap kita mengalami masalah, sebutlah nama Yesus. Yesus penyelamatku, Yesus penebusku. Lahirlah kembali di dalam hidupku yang penuh kegelapan seperti Nabi Yesaya tadi. Yang hidup tertindas, yang penuh yang berat, yang kelam, tetapi terang telah lahir. Sehingga kalau aku menyebut nama Yesus Kristus, Yesus anak Maria, di dalam kematian apa saja, ada terang, ada kekuatan, ada sukacita, ada semangat untuk menghadapi badai-badai yang menakutkan itu. Dan semua itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Tuhan tidak setiap Natal saja kita merayakan Tuhan hadir, Tuhan lahir, tetapi setiap langkah hidup kita, Tuhan sudah menyertai kita. Menurut tadi di dalam bacaan pertama, Emmanuel, Tuhan menyertai kita. Dan tema tahun ini kan Tuhan hadir di keluarga, menyelamatkan keluarga kita. Maka setiap langkah hidup kita, Tuhan menyertai kita. Setiap keluarga kita, Tuhan melindungi kita. Dia tidak menjauhi keluarga kita. Maka kalau menyadari itu, Tuhan hadir di mana-mana. Kita sukacita. Dan itu yang memberi kekuatan bagi saya. Kalau saya ditugaskan di daerah yang berat, di daerah mana saja, jauh dari kota, dan dulu pernah sangat jauh, daerah pelosok. Tapi saya mengatakan diriku sendiri, Tuhan hadir di sini. Aku harus sukacita di sini. Tidak harus di mal-mal lagu-lagu sekarang nggak tahu, mungkin sudah dipasang pohon Natal semua. Wah, Tuhan lahir di mal, hadir di mal, Tuhan hadir di kota-kota Jakarta sekarang semua dikasih hiasan-hiasan Natal Tuhan. Tapi Tuhan hadir juga menyertai kita di keluarga kita. Juga di dalam hidupku pribadi, maka layaklah kita bersukacita itu. Menjadi Katolik kalau tidak bersukacita, Anda bukan menjadi murid Yesus. Awal dulu saya tugas tahun di Juanda sana ya, di Juanda, paroki Juanda dekat lapangan terbang. Masuk ke Surabaya dulu. Sana banyak tentara ya. Dan tentara pada umumnya dulu komisen gitu ya. Komisen ya. Misa Minggu, saya persis ingat Minggu sore. Lagu pembukaan saya masuk ke keluar dari sakristi, saya takut semua. Komisen enggak nyanyi, yang nyanyi nyakur, menakutkan. Saya melihat mereka bagaikan makan entung, tahu entung, diem gitu. Saya seperti tikus, mereka seperti kucing. Saya lari lagi masuk sakristi ya. Wah, mereka, lu ada apa Romo? Ada Romo. Saya keluar lagi, saya memberitahu, Pak, Ibu, saya takut misa di sini. Lu kenapa? Bapak Ibu kok merengut tahu, merengut apa ya? Gak bergembira gitu ke gereja, seperti berbeban berat. Diam, apalagi pakai kumis itu, diam gitu, hanya matanya aja yang mendelik. Lah, bagaimana kalau menjadi Katolik tidak sukacita? Kalau di pelosok, saya selalu mengatakan, Bapak Ibu nek tindak gereja, Pak yang senang.
gembira, kita mau bersukacita, kita mau bersyukur. Jangan koyo preso, kates bosok. Tahu kates bosok melungkur wajah koyo kates bosok. Mbok tanggal 6, tanggal 7 koyo kates bosok berbeban berat gitu, yang kates bosok mau gogrok gitu loh, berbeban berat. Mari kita gembira, bersukacita. Oh nggih Romo, nggih Romo. Setelah itu mereka senyum-senyum. Aku seperti gembala setelah berjumpa Yesus yang gembira, sukacita. Berani mewartakan kepada siapa orang. Ini siapa tadi saya sebut? Oh ini Katolik karena dia kok ramah, gembira, senyum. Itu sederhana. Tapi hendaknya mari kita sukacita. Dan orang yang sukacita itu ya mudah bersyukur. Mudah bersyukur. Lalu tentu mudah bersyukur, setelah itu ya mudah berbagi. Ya berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki, berbagi. Tadi saya sebut jangan serakah. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada malam Natal ini Tuhan lahir tema Natal tahun ini dan menyelamatkan di keluarga kita. Ibu-ibu atau bapak yang sekarang bapak yang banyak yang pintar masak, ya masaklah dengan sukacita. Para ibu kalau memasak dengan sukacita mesti masakannya enak. Tetapi kalau masak dengan cemberut, dengan ini mesti ya masaknya enggak karu-karuan. Kalau semua dilaksanakan dan gembira, sukacita itu tidak capek, tidak lelah. Karena hati itu selalu memberi semangat baru dan Tuhan tinggal di situ. Juga anak-anak pulang ke rumah dengan sukacita, dengan gembira. Perbaikilah tahun 2026 meskipun masalah-masalah masyarakat kita, negara kita tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan sudah hadir, lahir di dalam diriku, dalam keluargaku, di dalam masyarakatku. Emmanuel menyertai kita, tidak pernah kita sendirian. Hanya kita saja yang cuek bebek. Setiap ada masalah, kita tidak ingat Yesus. Tadi saya sebut kita ingat seperti penyelamat-penyelamat lain. Suhu, dukun, wong pinter, wong apa saja. Sebut nama Yesus dengan sungguh-sungguh. Sehingga dari situ kita ketakutan seperti gembala diubah menjadi sukacita, gembira. Dan sukacita gembira mewarnai kehadiran para gembala itu dengan bernyanyi-nyanyi di mana-mana. Maka Tuhan menyertai langkah-langkah hidup kita. Emmanuel, Tuhan selalu beserta kita. Amin. Marilah kita berdiri. Kita perbarui iman kita dengan syarat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Emmanuel
tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita, marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya yang terbaring di palungan. Bagi gereja, semoga iman akan kedatangan kerajaan Allah di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendaknya. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kita dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kita segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Bagi diri kita, semoga dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kita mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran Yesus di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putrimu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan lambang cinta kasih kami kepadamu. Sebab Engkau telah lebih dahulu mencintai kami melalui penjelmaan Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Oleh sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus,
Engkau menghidupkan dan mengkuduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, korban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan mengkuduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dialah yang menghendaki kami merayakan misteri ini, sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang akan daku." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharap kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu korban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh
dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, para martir-Mu yang jaya, terutama Santo Stefanus, pelindung paroki kami, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan di dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Damai Kristus. Saudara-saudariku, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Semoga tubuh Kristus selalu melindungi kita sampai kehidupan yang kekal.
Marilah berdoa. Tuhan Allah kami bersukacita merayakan kelahiran Sang Penebus. Semoga dengan cara hidup yang pantas, kami Kau perkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami sepanjang masa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kami mengucapkan selamat Natal. Kami tidak sanggup untuk menyelami Anda semua, umat Allah yang terkasih. Mari saling bersalaman dengan yang di kiri kanan. Ya, nanti ya, selamat Natal. Dan mohon maaf, Ekaristi malam Natal agak panjang ya, karena Natal ya. Nggak apa-apa ya. Ya. Lalu juga terima kasih kepada kelompok KUR dari wilayah mana? 6. Ya, tepuk tangan untuk kelompok KUR. Mereka memakai topi merah putih Natal. Nggak bisa kita lihat di bawah, tapi yang di atas melihat, hanya Tuhan yang melihat. Ya, juga terima kasih kepada panitia Natal dan kepada semua saja yang sungguh mempersiapkan perayaan Natal ini dengan baik dan kita bisa merayakan dengan sukacita. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga hidup kita, keluarga kita, tugas, usaha, dan pelayanan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Saudara-saudariku, dengan ini Ekaristi Natal sudah selesai. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Bersama
Sabda sudah menjadi. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu agar kami yang masih terbelenggu dalam perbudakan dosa dibebaskan oleh kelahiran baru putramu yang tunggal, yang menjadi manusia, Dia yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala abad. Telah tampak kepada kita kebaikan dan kasih selamat kita. Suami istri bersama-sama. Wih. Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus, saat ini kami hadir dan bersyukur di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang telah membebaskan. Kelahiran, kehadiran, dan keputusan-Mu tak lain adalah mendamaikan Allah dengan manusia, dan manusia dengan Allah, untuk menyatukan jiwa yang tak terbatas dengan yang terbatas. Engkau hadir dengan membawa tugas perutusan sebagai imam yang menjadikan kami kudus dan bermartabat di hadapan Allah, sebagai nabi untuk mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Allah, juga sebagai raja yang memimpin kami pada jalan kebaikan dan kebenaran. Bunda Maria, Bunda Allah, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah berkenan menerima serta menanggapi rencana kasih dan keselamatan dari Allah. Engkau telah bersedia menjadi ibu dengan mengandung, melahirkan, serta merawat bayi Yesus. Engkau telah menjadi teladan dalam menanggapi panggilan Allah. Engkau menyerahkan diri dengan segenap hati dan tulus berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Bapa Yosef yang tulus dan setia, kami juga belajar akan sikap dan keputusan-Mu yang berani serta penuh tanggung jawab untuk turut ambil bagian dalam karya besar, kasih dan keselamatan Allah. Dengan tulus dan setia, Engkau telah menyertai juga melindungi Bunda Maria sampai saat melahirkan bayi. Anugerahkanlah pada kami keberanian dalam bersikap dan berbuat, ketulusan dan kesetiaan dalam tugas pekerjaan maupun pelayanan, serta teladan yang telah Kau berikan pada kami.